Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 5 yang soleh-solehah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Selanjutnya Tetap semangat pasti bisa. tetap semangat pasti bisa. Baik, anak-anak semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Keluarga juga sehat, alhamdulillah. Ya. Baik, anak-anak, kita ketemu lagi dalam kegiatan belajar kita, belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita. Sebelumnya, mari kita awali dulu dengan berdoa agar belajar kita menjadi berkah, manfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Kita belajar tentang makna Rasul Allah, nama-nama Nabi dan Rasul Allah, tugas dan sifat Rasul Allah. Ini sudah kita pelajari semua ya. Dari apa itu artinya Rasul, Rasulullah. Juga di sini ada tugas Rasul memberikan kabar gembira dan peringatan, sudah kita bahas. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Bedanya di sini, kalau Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umat, kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umat, sudah kita bahas. Kemudian ini lagu 25 Nabi dan Rasul. Ya, kita mengawali dengan sholawat ya. Oke, ya. Allahumma sholli Adam Idris Nuhud. 1, 2, 3. Adam Idris Nuhud Soleh Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Syu'aib Zulkifli Musa Daud Sulaiman Ilyasa Zakaria Yahya Isa Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ya, ini adalah sholawat tibbil qulub. Sangat cocok sholawat ini kita lantunkan ketika masa-masa banyak penyakit seperti saat ini.
kita juga sudah belajar tugas dan sifat-sifat Rasul Allah. Nah, ada sifat wajib yang ada 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian kita juga sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dibiasakan. Sudah kita bahas. Juga sifat mustahil, lawannya hidib, khianat, kitman, balada. Yuk, kita sekali lagi nyanyikan yang sidik sampai dengan balada artinya bodoh saja ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tapi menyampaikan fakta artinya cerdas. Hizib artinya dusta, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, balada artinya bodoh. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Kita belajar tentang arti Rasul Ulul Azmi, para Rasul Ulul Azmi, sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Kita akan masuk ke pengertian Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Hari ini anak-anak banyak membaca ya. Mbak Dania ya. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Mbak Dania. Ya, jadi di sini Rasul Ulul Azmi pengertiannya fokus pada yang di garis merah ya. Jadi dari 2 kata ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki, dan al-azmi. Azmi ini artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak semuanya Rasul itu punya tantangan-tantangan yang hebat. Jadi ada Rasul-Rasul tertentu yang mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari orang-orang yang memusuhinya. Nah, ini orang-orang seperti ini atau Rasul-Rasul seperti ini itu termasuk Rasul Ulul Azmi. Nah, tentunya kalau Nabi Adam itu tidak termasuk Rasul Ulul Azmi. Kenapa? Karena Nabi Adam berdakwahnya hanya di kalangan keluarganya sendiri, kepada istrinya dan anak-anaknya, sehingga tidak mendapatkan pertentangan yang sehebat Rasul Ulul Azmi. Baik, kita lanjut. Ya, silakan Mas Azir.
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Ya, terima kasih Mas Yazid. Jadi ini Nabi Ibrahim yang dijuluki bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Jadi bahkan dia punya ayahnya sendiri adalah tukang buat patung yang untuk disembah. Hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, kufur, bahkan juga menganggap dirinya Tuhan. Sampai Nabi Ibrahim pun kemudian dihukum dengan dibakar. Nah, ini begitu hebatnya, begitu kuatnya, begitu sabarnya dan teguhnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah, ngajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman kepada Allah, menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala. Sampai ditentang seperti itu. Termasuk ketika beliau minta putra, punya anak agar bisa meneruskan dakwahnya, itu juga agak susah, sehingga baru bisa mendapatkan putra Nabi Ismail. Kemudian kira-kira jarak 6 tahun kemudian ada Nabi Ishak. Nah, inilah dua anaknya Nabi Ibrahim, semuanya menjadi nabi dan menurunkan nabi-nabi sesudahnya sampai kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi. Ini yang nabi atau Rasul Ulul Azmi yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Minta tolong untuk dibacakan Mbak Azza. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang mengaku dirinya yang tidak mau menuhankannya, maka itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Nabi Harun alaihissalam wa Ta'ala menjadi rasul. Iya, terima kasih Mbak Azza. Ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang pengikutnya paling banyak. Ya, ketika Nabi Muhammad itu melaksanakan Isra Mi'raj waktu itu, di langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Di sana itu Nabi Musa itu dikelilingi umatnya yang sangat banyak. Hanya saja dari banyaknya umat itu ternyata hanya sedikit nantinya yang akan masuk surga. Nah, ini Nabi Musa sejak kecil, sejak bayi itu sudah cukup menderita. Karena ketika waktu bayi, Raja Fir'aun berusaha untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang ada. Maka bayi Nabi Musa ini dikeleke ya, diaruskan ke aliran Sungai Nil
Sampai akhirnya diambil oleh istrinya Raja Fir'aun sendiri yang namanya Ibu Asiyah. Yang akhirnya nanti suatu saat Ibu Asiyah ini ikut ajaran Nabi Musa dan termasuk wanita yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Musa, tekadnya yang sangat besar, sangat gigih, sangat sabar menghadapi seorang raja. Raja Fir'aun ini dia yang membesarkan beliau. Dia harus berhadapan dengan ayah angkatnya, Raja Fir'aun yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Sampai akhirnya dia dikejar-kejar, kemudian nyeberangi Laut Merah, akhirnya diselamatkan oleh Allah. Nah, selama berdakwah, Nabi Musa ini lidahnya ini pelo, lidahnya ini tidak bisa berbicara dengan lancar. Makanya Nabi Musa berdoa agar ada yang membantu untuk berdakwah. Akhirnya diberi Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini jadi juru bicaranya Nabi Musa yang menyampaikan kepada umat, terutama kepada Raja Fir'aun. Nah, Nabi Harun ini terkenal dengan fasih lidahnya. Beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu orangnya cerdas, orangnya pemberani. Cuma lidahnya ini enggak fasih, lidahnya itu pelo. Ya, sehingga tidak bisa menyampaikan kata-kata dengan cukup bagus. Maka dia butuh juru bicara yang namanya Nabi Harun yang akhirnya juga diangkat menjadi Rasul. Bareng berdua berdakwah untuk kaum Bani Israel dan Raja Fir'aun. Inilah Nabi atau Rasul Ulul Azmi yang ketiga. Sudah ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Kita lanjutkan Rasul Ulul Azmi yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Mas Al, Rahmat Al-Pandi. Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau perantara saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam terancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam Miraj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang merupai Nabi Isa, Yahuda Iskariot. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Terima kasih Mas Alfandi. Jadi ini cerita tentang Nabi Isa, Rasul Ulul Azmi yang keempat. Lebih detail nanti kita belajar Nabi Isa ini ada di kelas 6. Ya, kalau kalian kan belajarnya baru sampai ke Nabi Ilyas dan Ilyasa ya di semester 1. Nanti dilanjut kelas 6 tuntas Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa. Kalau Nabi Muhammad sebenarnya sudah komplit Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini adalah putra Maryam, tidak punya bapak, lahir dari ibu saja. Ini dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Jadi Maryam itu adalah seorang wanita suci. Dia juga nggak punya suami, ya pernah ada laki-laki yang menyentuh dia, mendekatinya saja tidak ada. Tapi bisa hamil, kemudian melahirkan Nabi Isa, itu karena kekuasaan Allah. Keajaiban kelahiran ini jadi ujian bagi manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Allah mudah kalau membuat seperti itu gampang.
Gampang sekali. Nabi Adam saja tidak ada bapak, tidak ada ibu, langsung diciptakan dari tanah, itu bisa. Apalagi Nabi Isa yang lahir dari perut ibunda Maryam, meskipun tanpa perantara laki-laki. Nah, ini Nabi Isa ketika berdakwah itu juga mengalami pertentangan-pertentangan yang luar biasa. Tetapi beliau tetap gigih, tetap sabar, dan memiliki tekad yang kuat dalam berdakwah. Bahkan dalam berdakwah, beliau ini mendapatkan pertentangan dari penguasa-penguasa, sehingga beliau harus bersembunyi bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Ternyata salah satu muridnya ini ada yang berkhianat. Siapa? Namanya Yahuza atau Iskariot. Kalau nama lengkapnya Yudas Iskariot. Ini adalah salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa dengan imbalan kekayaan. Dia akhirnya memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Tapi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa. Beliau diangkat ke alam ghaib, dimi'rajkan. Jadi diangkat ke langit. Lalu orang yang berkhianat tadi, yang namanya Yahuza atau Yudas Iskariot ini, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Sehingga orang-orang yang pengen menangkap Nabi Isa itu menangkapnya adalah menangkap Yudas Iskariot. Sehingga yang disalib, di tiang salib itu bukan Nabi Isa, tetapi Yudas atau Yahuza atau Yudas Iskariot. Jadi kita keyakinan agama Islam bahwa Nabi Isa tidak mati disalib. Yang mati disalib adalah Yahuza, Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat terhadap Nabi Isa, yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Ini harus jadi keyakinan kita semua. Dan Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, apalagi Tuhan. Ini yang membedakan keyakinan agama Islam dengan umat Nasrani, Kristen atau Katolik. Kalau Kristen Katolik mengatakan bahwa Nabi Isa atau yang mereka katakan Yesus adalah anak Tuhan atau Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam agama Islam, Nabi Isa adalah nabi biasa, manusia biasa, seperti kita. Bukan Tuhan, juga bukan anak Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah, dan Allah tidak punya anak. Itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua. Penjelasan bahwa yang disalib bukan Nabi Isa itu ada di surat An-Nisa, surat keempat ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Yang diserupakan siapa? Yahuza atau Yudas Iskariot. Jadi jelas ya anak-anak, ketika nanti ketemu dengan orang lain menyampaikan yang disalib itu siapa? Yang disalib bukan Isa. Anak-anak bisa jawab, yang disalib adalah muridnya Nabi Isa yang namanya Yahuza atau Iskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa. Nah, kemana Nabi Isa? Nabi Isa diangkat oleh Allah ke alam gaib. Ya, bahasa gampangnya ke langit. Suatu saat nanti Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Ketika nanti menjelang hari kiamat, Nabi Isa diberi tugas
untuk membunuh Dajjal, makhluk Allah yang sangat kejam, menyesatkan umat manusia, nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang Dajjalnya mana? Belum ada. Ya, mudah-mudahan masih lama. Itu ya. Ini cerita singkat tentang Nabi Isa. Nanti lebih detail kita akan lihat, kita akan pelajari di kelas 6. Yang terakhir, kita baca sekilas tentang keteguhan Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Saya minta tolong untuk dibacakan, Mbak Putri. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, tanggung jawab, dan pekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, arti terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak berhenti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Ya, terima kasih. Jadi Nabi Muhammad sudah diketahui bersama ya, sejak usia muda sudah sangat jujur, tabah, sabar, tanggung jawab. Bahkan orang-orang memberikan julukan Al-Amin, artinya terpercaya, orang yang dapat dipercaya. Hingga sudah jadi Rasul pun terus berdakwah. Orang-orang Arab itu pada menyembah berhala, Rasulullah Nabi Muhammad SAW terus ngajak mereka untuk meninggalkan kemusyrikan. Musyrik itu orang-orang yang menyembah selain Allah. Perbuatannya namanya perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Oke, kita lanjut. Naila. Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak pembalas kejahatan. Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Mbak Naila. Jadi disinilah salah satu ketabahan, kegigihan, dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau dibully oleh Abu Jahal dan komplotannya ketika beribadah, dikasih kotoran, dikasih najis, tidak balas, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sempat ketika beliau berdakwah di kota Taif, itu Nabi Muhammad dilempari batu sampai betisnya ini berdarah, kakinya ini berdarah-darah, sehingga darahnya itu sampai ngalir. Darahnya itu ngalir sampai membasahi terompahnya atau sandalnya. Ketika itu ketemu sama malaikat penjaga gunung. Nah, malaikat ini marah. Rasulullah, saya minta izin biar tak balik aja gunung ini kepada mereka. Ben mati kabeh tak apa-apa. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Tidak usah, jangan. Biarkan. Mereka tidak tahu apa yang saya dakwahkan. Mereka belum tahu. Maka Rasulullah
Hanya mendoakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk kepada kaumku ini karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Jadi kalau kita ya disakiti orang bales ya. Nah, ini kalau Rasulullah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu lagi tentang kehebatan Rasulullah sehingga beliau adalah seorang Rasul ulul azmi. Saya minta tolong Mas Satria. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak. Nabi pernah mengatakan dan musuh anak yatim, dan sebaik-baiknya kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari tunjuk dari tangannya dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Baik, terima kasih Mas Satria ya. Jadi Nabi Muhammad pokoknya gudangnya kebaikan-kebaikan, jujur, pemaaf, dan penyayang anak yatim. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim hakadaini fil jannah, sambil menunjukkan ada jari telunjuk, jari tengah didekatkan. Itu artinya saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu nanti seperti jari telunjuk dan jari tengah, tidak ada sekatnya, dekat banget nanti di surga di akhirat. Dan Nabi Muhammad disebut dengan Khotamul Anbiya, penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Sesudah Nabi Muhammad sudah nggak ada nabi lagi. Kalau ada yang ngaku-ngaku berarti nabinya nabi palsu, ya, karena nggak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anak, kita lanjut. Sikap terpuji para rasul dan ulul azmi. Sikap terpujinya para rasul, secara umum para rasul yang 25. Gitu. Ya, ada sikap berbicara, cara bicara seperti apa? Sikap makan minum, cara makan minum seperti apa? Sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul bersama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Ini sikap-sikapnya itu kita pelajari caranya bagaimana. Nah, terpuji atau dalam istilah agama Islam namanya mahmudah, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur, jujur itu al-amanah, pemaaf, al-afu, tekun, al-husnu, malu kalau dirinya tercela, namanya al-haya. Kemudian bersih, an-nadhafah, pemurah, as-sakhau, sabar, as-sabru, dan seterusnya. Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua. Jadi sikap terpuji apapun dari rasul itu ada dua. Sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Jadi sikap terpujinya ada dua, kepada Allah berarti ke atas, dan ke samping kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sidik, artinya benar,
amanah, dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah artinya pandai atau cerdas. Nah, selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh. Apa? Menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf, karena memang manusia biasa, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam mendekati pohon larangan Allah akibat godaan iblis atau setan. Jadi tetap Nabi dan Rasul juga punya salah, tapi bedanya dengan kita, kalau Nabi dan Rasul itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sikap terpuji bagi Rasul. Fokus pada yang digaris merah dan hijau. Terutama yang hijau. Sikap terpuji para Rasul itu ada dua. Sikap terpuji kepada Allah dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Oke, kita lanjut ini sikap terpuji para Rasul ulul azmi. Ini silahkan diperhatikan Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-7. Bacanya wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau ya Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, sikap terpuji di dalam ayat ini ada kata teguh, ghalidha, yaitu perjanjian yang teguh, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Nah, pada pelajaran sebelumnya tadi telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah dan sabar. Mengapa? Ini penting. Mengapa kok mereka diberi gelar ulul azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaannya. Akan tetapi meskipun banyak tantangan, banyak penderitaan, mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Inilah sikap terpuji para Rasul ulul azmi. Teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Nah, ini yang kita teladani. 6 hal yang anak. Apa? 1, teguh dan sabar dalam belajar. 2, teguh dan sabar dalam beribadah, itu sholat terutama. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kalian berada. Ya, yang mau bertanya silahkan bertanya. Langsung, Pak, saya mau tanya, gitu ya. Langsung. Saya beri kesempatan. Saya hitung 3. Ada yang mau bertanya? 1, 2, 3. Tidak ada, saya beri tugas ini. Ya. Tidak usah dibaca di sini. Ya, nanti tugasnya di Google Classroom. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih sudah bergabung di Zoom Pak Irfan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Irfan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.